Perkenalkan, nama saya Christian Agustinus Besin, kelas 12 usia 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang runtuhnya Uni Soviet. Perang Dingin adalah perang dalam bentuk ketegangan sebagai perwujudan dari konflik-konflik kepentingan, supremasi, perbedaan ideologi, dan lain-lain antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Pada mulanya, guna mengakhiri Perang Dunia Kedua, Uni Soviet dan Amerika Serikat bersekutu dan menjalin hubungan untuk menghadapi Nazi Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler. Ketegangan dari persaingan ini yang kemudian dikenal dengan sebutan Perang Dingin dimulai sejak pembagian Jerman menjadi dua wilayah, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Pembagian dua negara Jerman pasca Perang II itu berakibat pada pembagian kota Berlin menjadi Berlin Barat dan Berlin Timur. Dingin telah berlangsung selama 45 tahun lebih yang melibatkan USA dan sekutunya blok Barat melawan USSR dan sekutunya blok Timur. Perang dingin antara blok Barat dan blok Timur yang semakin memanas menyebabkan kesadaran antara USSR dan USSR untuk mengurangi ketegangan dengan mengadakan perundingan perjanjian non-proliferasi nuklir non-proliferation tahun 1968 antara USA, USSR, dan Inggris. Hasil dari perjanjian ini adalah nuklir atau memberikan informasi tentang persenjataan nuklir kepada negara-negara yang tidak mengembang senjata nuklir. 2. SAL Strategi Arms Limitation Treaty, perundingan pembatasan persenjataan strategi. Salah satu berlangsung di Helsinki, Finlandia, 17 November 1969. Hasilnya ditandangani oleh Presiden Richard Nixon, USA, dan Leonid Brezhnev, USSR. SAL kedua dilangsungkan di Geneva, Swiss, November 1972. Hasilnya ditandatangani oleh Presiden Jimmy Carter, USA, dan pemimpin USSR Leonid Brezhnev pada tanggal 18 Juni 1979 di Wiener, Austria. STAR Strategi Arms Reduction Treaty, perjanjian pengurangan senjata-senjata strategi antara USA dan USSR. Hasil perjanjian ini adalah permusnahan nuklir dengan daya luncur berjarak menengah, perundingan kesepakatan pengurangan senjata nuklir juga berkembang ke negara atau wilayah lain. Uni Soviet atau Uni Republik Sosialis Soviet adalah negara komunis yang pernah ada antara tahun 1922 sampai 1991 di Eurasia. Uni Soviet menganut sistem politik satu partai yang dipegang oleh Partai Komunis hingga 1990. Revolusi Bolshevik pemimpinan Lenin melahirkan negara Uni Soviet dan menjadikan komunisme sebagai ideologi satu-satunya. Tahun 1920, Lenin mengumandangkan Komintern, Pakta Komunistan Internasional, sehingga komunis tidak hanya di Uni Soviet saja, tetapi juga berkembang di seluruh dunia. Kronologi runtuhnya Uni Soviet. 1. 1986. Kebijakan baru Glasnost, Perestroika, dan demokratisasi
USSR membuka diri bagi kemajuan ekonomi dan politik. 2. Tanggal 25 Mei 1989, Gorbachev menjadi presiden USSR dan terpilih sebagai ketua tertinggi. 3. Tanggal 5 sampai tanggal 7 Februari 1990, pengesahan program multi Partai Komunis Sentral mendukung dilaksanakan multi partai di USSR. 4. Tanggal 23 Februari 1990, Estonia menghapus perang Partai Komunis. Dewan Soviet Estonia menghapus kewenangan tunggal Partai Komunis dalam politik di Estonia. 5. Tanggal 11 Maret 1990, Lituania merdeka. Pemimpin tertinggi Lituania menyatakan kemerdekaan. 6. Tanggal 13 Maret 1990, monopoli komunis dihapus. Kongres Perwakilan akhirnya memutuskan untuk menghapus monopoli Partai Komunis. 7. Tanggal 12 sampai 13 Juni 1990, Rusia, Moldova, Uzbekistan memproklamirkan kemerdekaan. 3 anggota resmi mundur dan menjadi negara yang independen. 8. Tanggal 1 Oktober 1990, hak beragam dijamin. Pemerintah USSR menjamin kebebasan beragama bagi Asia rakyat secara bebas dan aman. 9. Tanggal 21 Desember 1991, beberapa negara unit merdeka dari USSR, Uzbekistan, Moldova, Kazakhstan, Tajikistan, Armenia, Kyrgyzstan, dan Turkmenistan mengadakan pertemuan di Kazakhstan untuk mendirikan CIS. 10. 25 Desember 1992, Mikhail Gorbachev mundurnya Gorbachev dari jabatan presiden memandangkan keruntuhan runtuhnya Uni Soviet. 1. Sistem Marxisme Komunisme ternyata tidak memiliki kontrol efektif terhadap bidang politik dan ekonomi. 2. Marxisme Komunisme tidak memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan. 3. Perubahan sistem pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi telah memberi peluang kepada negara-negara bagian untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. 4. Sistem ekonomi pasar telah mengundang masuknya liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan komunisme. 5. Kaum buruh yang merupakan andalan Marxisme Komunisme ternyata lebih memihak kapitalisme yang memberikan kebebasan untuk memiliki sesuatu daripada komunisme yang tidak mengakui hak individu. Uni Soviet. 1. Ideologi komunis mulai hilang. 2. HAM mulai diperhatikan. 3. Demokrasi tumbuh bagi dunia. Perang dunia blok barat timur tidak ada lagi. 2. Tumbuh negara merdeka baru di bekas Uni Soviet.